Internet adalah medan pertempuran. Kejahatan siber sudah di luar kendali dan sekarang pemerintah memutuskan untuk melawan balik. Perusahaan swasta baru saja mendapat lampu hijau untuk melakukan serangan balik terhadap penipu dan ancaman siber. Mereka mengklaim ini satu-satunya cara untuk menjaga keamanan internet. Tapi semua itu bohong. Begitu perusahaan-perusahaan ini melakukan serangan balik, Anda yang jadi sasaran. Peretas asing tidak akan tinggal diam dan menerima serangan itu. Mereka akan membalas, dan mereka tidak akan menargetkan perusahaan-perusahaan itu. Mereka akan menargetkan bank, rumah sakit, dan jaringan listrik. Era pertahanan digital sudah berakhir. Ini adalah perang global baru yang diprivatisasi, dan Anda adalah umpan meriamnya. Pada 12 Agustus 2026, Presiden Donald Trump mengubah aturan perang siber hanya dengan satu goresan pena. Sebuah program federal baru akan memberikan otoritas hukum kepada perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat untuk meluncurkan operasi siber ofensif mereka sendiri. Alih-alih hanya mempertahankan jaringan mereka, perusahaan-perusahaan bisa melakukan serangan balik terhadap organisasi kejahatan siber asing. Di bawah kendali federal, perusahaan-perusahaan akan diizinkan melakukan pengawasan cyber dan operasi cyber yang menimbulkan dampak. Korporasi Amerika telah dipersenjatai. Gedung Putih mengklaim bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk membalikan keadaan dalam perang yang selama ini telah kalah oleh Amerika Serikat. Statistik dari Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI atau IC3 mengungkapkan besarnya masalah ini. Pada tahun 2023, kerugian yang dilaporkan akibat kejahatan siber di Amerika Serikat melebihi $1,5 miliar. Pada tahun 2024, angka itu telah mencapai 16 miliar. Dan pada tahun 2025, penjahat siber memeras target-target Amerika hingga mencapai $21 miliar. Tahun demi tahun angkanya terus memburuk dengan cepat dan tampaknya tidak akan berubah. Ledakan AI dan mata uang kripto justru memperbesar ancamannya. Karena sebagian besar perusahaan tidak melaporkan kebocoran data perusahaan dan kejahatan siber, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih buruk. Selama beberapa dekade, Amerika membiarkan penegak hukum yang menangani hal ini. Berbagai lembaga pemerintah ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan siber, sementara Departemen Kehakiman mengeluarkan dakwaan terhadap organisasi kriminal asing. Dari situ, Washington mengandalkan sekutu untuk melacak para penjahat dan membawa mereka ke pengadilan. Namun sistem itu jelas tidak berhasil, sesuatu harus diubah. ARSK bisa mengeluarkan dakwaan dan mendorong ekstradisi, tapi ketika target-target itu adalah sindikat terdesentralisasi yang beroperasi di beberapa tempat paling berbahaya di dunia, semua itu tidak ada artinya. Mereka terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh Washington. Pemerintah federal bisa menegakkan hukum di dalam batas geografisnya sendiri, tapi aturan dan sistem itu tidak berlaku di dunia online yang luas dan tanpa batas. Jadi Washington memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda. Mereka meninggalkan gagasan membiarkan pemerintah dan lembaga penegak hukum memerangi jaringan kriminal. Mereka membiarkan perusahaan swasta yang melakukannya. Mereka memutuskan untuk melegalkan privateering siber. Berabad-abad lalu, kerajaan-kerajaan dunia menghadapi masalah serupa di lautan lepas. Mereka bisa mengendalikan wilayah mereka sendiri, tapi lautan itu luas, tanpa hukum, dan penuh dengan bajak laut. Daripada membangun angkatan laut yang lebih besar dan berperang, pemerintah memutuskan untuk menyerahkan keamanan maritim mereka kepada pihak lain. Mereka mengeluarkan surat izin penyerangan dan pembalasan kepada kapten kapal swasta. Pedagang biasa pun berubah menjadi bajak laut legal atau privateer. Angkatan laut sewaan ini diberi wewenang untuk memburu kapal musuh, dan sebagai imbalannya, mereka mendapat bagian dari kargo yang dicuri. Cara ini murah dan efektif, serta memungkinkan kerajaan-kerajaan menyingkirkan musuh tanpa mempertaruhkan kapal mereka sendiri. Praktik privateering akhirnya dilarang pada abad ke-19 sampai Gedung Putih menghidupkannya kembali. Amerika Serikat tidak bisa memerangi kejahatan siber sendirian. Lautan digital terlalu sulit untuk dikendalikan. Jadi mereka menghidupkan kembali privateer meskipun dibungkus dengan jargon diplomatik. Jika semua kata-kata mewah itu disingkirkan, intinya sebenarnya sangat sederhana. Untuk pertama kalinya, pemerintah Amerika Serikat memberitahu perusahaan swasta bahwa mereka diizinkan melakukan serangan siber. Itu berarti vendor keamanan swasta dan kontraktor pertahanan siber tidak lagi dibatasi hanya mengembangkan paket anti-malware dan memasang firewall. Sebaliknya, mereka akan mendapat lampu hijau untuk melakukan serangan habis-habisan dengan meretas jaringan asing, mencuri data, menyerang balik botnet, dan membongkar organisasi kejahatan siber satu persatu. Washington ingin Anda berpikir bahwa ini adalah sebuah revolusi, era baru dalam keamanan siber, lompatan berikutnya dalam inovasi pertahanan digital, di mana seluruh kekuatan Silicon Valley dapat dikerahkan. Tapi gagasan itu tidak tahan diuji. Ini adalah perjudian sembrono yang lebih besar kemungkinannya untuk gagal dan membahayakan nyawa orang. Kenapa? Karena semuanya pada dasarnya cacat. Washington bertindak seolah-olah perusahaan swasta akan mematuhi standar yang sama seperti penegak hukum dan lembaga federal. Mereka tidak akan melakukannya. Lembaga-lembaga mengikuti seperangkat aturan dan praktik yang sangat ketat yang telah ditetapkan selama beberapa generasi dengan mempertimbangkan banyak faktor. Namun, perusahaan swasta memiliki satu prioritas yang mengalahkan segalanya: keuntungan. Pemerintah Amerika Serikat memiliki kepentingan besar dalam memburu penjahat siber asing untuk menjaga keselamatan rakyatnya dan melindungi bisnisnya.
Sebuah perusahaan keamanan swasta hanya akan tertarik pada seberapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan dari memburu organisasi kriminal. Itu berarti mereka sangat terdorong untuk bertindak cepat, keras, dan baru cari tahu belakangan. Semakin agresif dan efisien mereka, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan hasil, dan hasil itu berarti pendapatan. Namun, hal ini bisa dengan cepat menjadi bumerang karena dunia digital adalah ruang yang sangat kompleks. Dunia digital tidak terbagi rapi menjadi wilayah dan bagian dengan batas yang jelas yang memisahkan satu entitas dengan entitas lainnya. Dunia digital itu berantakan, rumit, dan bisa ada banyak infrastruktur yang tumpang tindih antara misalnya sindikat kejahatan siber dan jaringan cloud rumah sakit. Organisasi kejahatan siber tahu hal ini dan mereka memanfaatkannya. Mereka bisa dengan sengaja membangun botnet yang terdiri dari perangkat milik orang-orang tak bersalah. Mereka bisa menanam jejak bukti digital yang mengarah kembali ke bisnis yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka bisa membobol mesin-mesin milik organisasi yang menyediakan layanan dan infrastruktur penting, sehingga tampak seperti bagian dari sindikat digital yang mencurigakan. Ketika Anda memberi lampu hijau kepada perusahaan swasta untuk keluar dan menyerang organisasi-organisasi tersebut, itu membawa risiko besar bahwa orang-orang tak bersalah akan terjebak dalam baku tembak. Dan yang dibutuhkan hanyalah kesalahan perhitungan sekecil apapun, kesalahan atau kelalaian sekecil apapun. Dan tiba-tiba basis data layanan kesehatan swasta dibobol, jaringan pengolahan air yang tidak berfungsi, dan platform perbankan yang disusupi. Inilah alasan mengapa begitu banyak pakar keamanan siber menentang konsep hackback ini selama ini. Mereka tahu bahwa hal itu akan membuat orang-orang biasa menjadi korban sampingan saat perang siber semakin tidak terkendali. Laksamana Purnawirawan Michael S. Rogers mungkin mengungkapkannya dengan paling baik saat ia berbicara di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat pada tahun 2017. Dia berpendapat bahwa melakukan hackback hanya akan menghasilkan lebih banyak koboi bersenjata di jalanan Wild West. Seiring berjalannya waktu, suara-suara yang rasional telah tenggelam oleh suara-suara lain yang jauh lebih keras, yaitu para pelobi. Selama bertahun-tahun, perusahaan teknologi besar dan perusahaan keamanan swasta telah menekan Washington untuk memberikan mereka hak untuk melakukan pertahanan aktif. Mereka mengklaim bahwa undang-undang yang sudah ada seperti Computer Fraud and Abuse Act membuat mereka harus melawan kejahatan siber dengan satu tangan terikat di belakang. Para penjahat bisa beroperasi tanpa hukuman, tetapi perusahaan dibatasi dalam cara mereka merespons. Mereka ingin memiliki hak untuk melakukan lebih banyak tindakan. Mereka berpendapat bahwa ini hanyalah soal membela diri. Mereka tidak menyebutkan mesin pencetak keuntungan besar yang akan muncul jika pemerintah akhirnya menyetujui tuntutan mereka. Jika memorandum baru ini berjalan, perusahaan keamanan siber swasta bisa memungut biaya besar kepada perusahaan-perusahaan terbesar di dunia untuk melakukan operasi serangan balik siber atas nama mereka. Misalnya, sebuah institusi keuangan besar terkena serangan ransomware. Di masa lalu, mereka harus membuat laporan ke FTC dan IC3 dan hanya bisa berharap yang terbaik. Pada saat yang sama, mereka akan mengandalkan tim keamanan internal mereka sendiri untuk memulihkan file yang hilang dan mengembalikan sistem mereka agar bisa online kembali. Sementara itu, kelompok ransomware tersebut terus menjalankan operasinya, menargetkan bisnis yang sama hanya beberapa minggu kemudian. Dengan undang-undang baru ini, perusahaan bisa saja menyewa tim perang siber untuk membalas mereka yang telah merugikan mereka, dan pertempuran pun akan dimulai. Kedua belah pihak bisa saja menyebabkan kerugian serius pada organisasi dan layanan sipil yang tidak bersalah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun kontraktor tidak peduli, mereka tetap dibayar. Mungkin yang paling menakutkan dari semuanya, mereka bahkan tidak akan dihukum jika orang lain terluka karena kesalahan mereka. Hal ini sudah dijelaskan dengan jelas dalam memo tersebut. Biasanya, jika sebuah perusahaan swasta secara tidak sengaja merugikan pihak ketiga melalui tindakannya sendiri, perusahaan tersebut akan bertanggung jawab. Tidak peduli di mana itu terjadi, hukum internasional cukup seragam dalam hal seperti ini. Selama bertahun-tahun, logika yang sama juga berlaku di sektor perang siber. Jika sebuah perusahaan keamanan siber menyerang basis data kriminal dan secara tidak sengaja melumpuhkan sistem bisnis milik pihak yang tidak bersalah, perusahaan itu akan dihukum. Gugatan perdata yang dihasilkan bahkan bisa cukup untuk membuat perusahaan itu gulung tikar sepenuhnya. Namun, memo tersebut memperkenalkan dinamika baru, yaitu kekebalan hukum. Ini memungkinkan kontraktor yang disetujui untuk beroperasi seperti agen negara melayani keamanan nasional. Dan klasifikasi tersebut membawa tingkat perlindungan tertentu. Jika salah satu pemburu hadiah digital itu melakukan kesalahan, korbannya tidak akan bisa menempuh langkah hukum terhadap mereka. Bagaimanapun juga, mereka beroperasi dengan otoritas dan persetujuan dari pemerintah federal. Memo tersebut bahkan berisi penjelasan rinci tentang apa yang harus dilakukan jika, atau lebih mungkin ketika, terjadi kesalahan. Jika sebuah perusahaan yang disetujui secara tidak sengaja menargetkan jaringan atau bisnis Amerika yang tidak bersalah, instruksinya jelas. Mereka harus menghentikan operasi, berusaha meminimalkan kerusakan, dan memberitahu Pusat Koordinasi Nasional. Tidak ada apapun tentang mereka akan dihukum atau dikenai sanksi. Kata pertanggungjawaban hukum bahkan tidak muncul sekalipun dalam dokumen tersebut. Jika sebuah perusahaan pertahanan swasta membocorkan informasi pribadi Anda saat menyerang kelompok kejahatan siber asing, Anda tidak punya upaya hukum. Anda hanyalah korban sampingan di medan perang digital. Sebuah medan perang di mana kedua belah pihak punya alasan untuk bersikap seagresif dan sekejam mungkin. Di satu sisi, ada para perompak berizin yang hanya dibayar jika mereka mendapatkan hasil.
Tentu saja, mereka akan memaksimalkan alat-alat mereka untuk mencapai tujuan itu. Itu berarti penggunaan skrip otomatis, tindakan balasan yang agresif, dan muatan eksploitasi brutal yang dirancang untuk menghancurkan operasi para penipu dari dalam keluar. Di sisi lain adalah sindikat kriminal itu sendiri. Mereka telah menghasilkan uang dalam jumlah besar selama beberapa dekade melalui penipuan dan penjualan data di dark web. Mereka tidak akan menyerah hanya karena pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk bersikap keras. Mereka akan beradaptasi. Mereka akan memasang jebakan dan menyebabkan kekacauan sebanyak mungkin. Mereka bukan amatir. Mereka adalah profesional yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka akan memasang honeypot dan dead man switch, sehingga jika server mereka menjadi target, orang-orang tak bersalah akan menanggung akibatnya. Dan begitu mereka mencium ada sesuatu yang salah, para peretas ini akan melepaskan worm dan lainnya. Gerung Putih telah mencoba mengantisipasi beberapa kekhawatiran melalui kata-kata yang hati-hati dalam memorandumnya. Bahkan jika mereka diberikan wewenang untuk melancarkan operasi cyber ofensif, perusahaan sektor swasta tetap harus beroperasi sesuai dengan pengawasan dan kendali pemerintah federal. Memorandum tersebut menetapkan aturan pelibatan yang ketat. Pesannya jelas, pemerintah ingin masyarakat yakin bahwa perusahaan keamanan siber ini akan bertindak secara terukur dan terkendali. Mereka hanya akan menargetkan pihak-pihak jahat dan setiap langkah diambil untuk menjaga keamanan semua orang. Sayangnya, meskipun pernyataan itu terdengar menenangkan, hampir mustahil untuk ditegakkan. Dan hal itu kembali berkaitan dengan kompleksitas dunia maya. Pemerintah Amerika Serikat dapat memberi wewenang kepada milisi untuk menyerang markas musuh, memberikan mereka instruksi khusus dan koordinat tempat yang harus diserang. Selama intelijennya akurat dan instruksinya diikuti, tidak ada orang lain yang seharusnya terluka. Namun ketika pemerintah Amerika Serikat mengizinkan perusahaan pertahanan swasta untuk mengejar sindikat siber, situasinya benar-benar berbeda. Di dunia digital, pelaku kejahatan tidak beroperasi di lokasi tetap. Mereka bahkan seringkali tidak menggunakan perangkat keras fisik milik mereka sendiri. Mereka menyewa infrastruktur cloud yang sama seperti perusahaan Fortune 500 dan kelompok layanan kesehatan. Mereka berlangganan penyedia hosting yang sama seperti bisnis kecil dan merek retail. Seringkali mereka juga mengalihkan lalu lintas mereka melalui jaringan sipil yang dibajak dan perangkat yang telah disusupi. Hal ini membuatnya sangat sulit, bahkan hampir mustahil bagi para ahli siber paling berpengalaman sekalipun untuk melacak lokasi mereka. Inilah sebabnya mengapa gagasan tentang operasi siber yang terarah itu sangat konyol. Karena para penjahat siber dapat menyembunyikan diri mereka dengan sangat mudah di antara infrastruktur digital sipil. Ini seperti seorang pembunuh berantai yang bersembunyi di ruangan yang penuh orang. Alih-alih menggunakan penembak jitu untuk tembakan tepat ke kepala, perusahaan keamanan siber justru melemparkan granat melalui jendela. Tentu saja, mereka mungkin akan mendapatkan orang yang mereka incar, tetapi akan ada banyak darah orang tak bersalah di tangan mereka juga. Jika program yang diusulkan ini benar-benar terjadi, dunia secara resmi akan memasuki era baru yang menakutkan dalam peperangan digital. Internet seperti yang kita kenal tidak akan pernah sama lagi. Dunia maya akan menjadi zona perang yang semakin berbahaya dengan sindikat kriminal liar, peretas yang disponsori negara, dan pemburu bayaran korporat semuanya saling bertarung untuk mendominasi. Orang Amerika biasa dan pemilik usaha kecil yang mencoba bertahan di ruang yang sama akan menjadi semakin tidak berdaya dibandingkan sekarang. Karena mereka tidak akan mampu membayar penjaga digital dan pemburu hadiah sendiri untuk menjaga keamanan mereka, mereka juga tidak akan memiliki tim ahli perang siber di pihak mereka yang melindungi identitas digital dan data mereka. Tidak sulit membayangkan bagaimana situasinya bisa berkembang dari sana. Mereka yang berada di tingkat terbawah rantai makanan digital akan dipaksa untuk mendaftar langganan yang semakin mahal dan rumit. Perusahaan-perusahaan terbesar yang mampu membayar pasukan pribadi berisi operator siber yang disetujui pemerintah akan menawarkan perlindungan kepada rakyat kecil. Dan itu akan membawa konsekuensi yang lebih besar, kemungkinan berupa makin banyak data, loyalitas, dan kebebasan mereka yang harus dikorbankan. Mungkin bagian terburuk dari semua ini adalah bahwa memorandum atau kebijakan apapun yang diterapkan setelahnya tidak akan menghentikan kejahatan siber sama sekali. Jika ada, itu justru akan membuatnya semakin buruk. Ada terlalu banyak uang yang terlibat dalam penipuan, phishing, malware, dan kebocoran basis data bagi kelompok penjahat siber untuk sekedar mengibarkan bendera putih dan pergi begitu saja sekarang. Mereka hanya akan beralih ke taktik yang lebih gelap, lebih licik, dan lebih cerdas. Mereka akan memanfaatkan kekuatan machine learning dan jaringan saraf untuk tujuan jahat mereka. Dan mereka akan menempatkan banyak orang tak bersalah di antara mereka dan perusahaan-perusahaan yang mengejar mereka. Alih-alih menjadi insiden yang terisolasi, hal-hal ini akan menjadi kejadian rutin dan akan menjadi produk sampingan yang tak terhindarkan dari perang baru dan yang lebih canggih melawan kejahatan siber. Ini bukan cara pertahanan siber seharusnya bekerja. Keamanan sejati berasal dari investasi pada arsitektur yang lebih kuat, memperkuat lembaga penegak hukum digital, dan memaksa perusahaan teknologi terbesar untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih kuat. Ini membutuhkan reformasi hukum untuk melindungi hak digital individu daripada mengkhawatirkan perusahaan bernilai miliaran dolar. Karena ketika perang digital baru dimulai, kitalah yang akan menderita. Seiring teknologi semakin maju, begitu juga dengan alat yang tersedia bagi para penjahat siber, dan mereka tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tonton 10 peretas paling berbahaya sepanjang masa untuk melihat jajaran legenda dunia siber mereka. Atau klik ini.